Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini pada malam hari. Terima kasih pada rekan-rekan yang masih setia di channel ini ya, yaitu Sedang CPT. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai Java OOP. Materi yang akan kita perkenalkan adalah polimorfis. Untuk itu, silakan disimak penyampaian kita berikut ini. Baik, kita lihat di layar bahwa judul kita hari ini adalah konsep polimorfis. Nah, polimorfis sendiri berasal dari dua suku kata ya. Yang pertama adalah poli, artinya banyak. Kemudian morfis, itu artinya bentuk. Jadi kita akan membahas konsep di mana sebuah metode itu memiliki bentuk yang banyak. Kita lihat arti secara bahasa ya. Polimorfis dalam OOP merupakan sebuah konsep di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Jadi metode yang berada pada sebuah kelas itu banyak, kemudian memiliki satu nama saja. Itulah bentuk atau maksud daripada polimorfis. Nah, jenis daripada polimorfis ini ada dua macam. Yang pertama adalah static polimorfis, di mana konsep yang akan kita pergunakan itu adalah disebut dengan method overloading. Secara rinci akan kita perkenalkan pada slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua, jenis daripada polimorfis adalah dynamic polimorfis, di mana konsepnya kita akan menggunakan namanya adalah method overriding. Lalu apa yang dimaksud dengan method overloading? Ya, yaitu kita sebutkan di depan bahwa ini adalah static polymorphis. Bisa kita lihat di sini. Jadi metodenya sama, namanya sama, tetapi parameter yang berada pada setiap metode tersebut itu berbeda. Kalau sekiranya ada return, maka returnnya juga boleh sama. Kita lihat, juga boleh berbeda return. Sebagai contoh, di sini ya, misalkan kita memiliki sebuah kelas dengan nama manusia. Oke, dengan nama manusia. Kemudian di dalam kelas manusia itu ada sebuah metode namanya adalah makan. Isi di dalamnya yaitu parameternya menggunakan atau membutuhkan nilai yang diinput yaitu dalam bentuk string dengan nama variabel adalah makanan. Kalau sekiranya metode makan ini dijalankan, maka akan keluar saya makan ditambah dengan nilai yang kita inputkan tadi, yaitu makanan. Nah, pada kelas manusia juga, ada sebuah metode lain dengan nama makan. Ya, jadi ini sama, dua-duanya sama pada kelas yang sama, tetapi kita lihat parameternya berbeda. Di mana pada void makan yang pertama itu memiliki argumen yaitu string makanan, dan pada metode yang kedua atau void makan yang kedua itu memiliki juga tambahan yaitu harga. Ya, ini ada harga. Nah, kalau sekiranya dijalankan akan memunculkan harga makanan, ini nilai yang kita inputkan tadi, kemudian harga yang kita juga inputkan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa terdapat dua buah metode dengan nama yang sama ya, dan dia berada pada kelas yang sama. Ini adalah metode overloading. Bisa kita lihat di sini sesuai dengan penjelasan di depan bahwa namanya sama, kemudian parameternya itu bisa kita ganti-ganti. Ya, itu disebut sekali lagi adalah metode overloading.
Lalu jenis yang kedua, di depan kita sudah sebutkan bahwa ini adalah polimorfis yang dinamik, yaitu menggunakan konsep method overriding. Nah, kita lihat di sini. Nah, biasanya method overriding itu dipergunakan pada kelas turunan. Jadi kalau ada kelas turunan, mengambil atau menjalankan metode yang berasal dari kelas super dengan nama yang sama, maka itu disebut dengan method overriding. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa penjelasannya adalah ketika superkelas memiliki metode dan kemudian metode ini dideklarasikan di subkelas, maka ini disebut dengan method overriding. Contohnya bisa kita lihat di sini, rekan-rekan sekalian. Saya memiliki kelas manusia dengan ada di situ sebuah metode namanya adalah makan. Void makan. Kemudian di dalamnya dia membutuhkan argumen yaitu makanan dengan tipe data string. Kalau misalkan metode makan ini dijalankan, maka bisa kita lihat akan muncul tulisannya saya makan, kemudian makanan ini berasal dari nilai yang kita inputkan tadi. Nah, kemudian kelas manusia memiliki subkelas namanya adalah siswa. Oke. Kemudian siswa juga memiliki metode yang sama namanya adalah makan. Void makan dengan argumen yang sama. Ya, bisa kita lihat ini string makanan, kemudian ini adalah string makanan juga. Nah, kalau misalkan dijalankan metode makan pada kelas turunan ini atau subkelas ini, maka akan mengeluarkan nilai nama, ini ya, string nama, kemudian adalah sebuah kata makan, ditambah dengan makanan. Bisa kita lihat. Nah, apa fungsi sebenarnya daripada method overriding? Dengan adanya method overriding, maka kelas atau subkelas itu bisa mempergunakan metode yang sama yang berasal daripada kelas supernya, tetapi disesuaikan untuk keperluan daripada kelas atau subkelas tersebut. Oke, di sini kita lihat peraturan saat kita membuat method overriding ya. Yang pertama, list dari argumen pada overridden dan overriding method harus benar-benar sama, termasuk tipe data dan urutan pada argumen tersebut. Lalu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan overridden? Nah, overridden adalah metode yang berasal dari kelas super. Sementara overriding itu metode yang berasal dari kelas subkelas. Nah, antara metode yang dipanggil pada superkelas dan metode yang dipanggil oleh subkelas, mereka berdua itu harus memiliki tipe data yang sama juga termasuk kepada argumennya. Bisa kita lihat pada contoh tadi, bahwa metode makan pada kelas manusia itu tipe datanya adalah string makanan ya. Kemudian di kelas subnya itu juga string makanan. Jadi benar-benar harus sama. Nah, kemudian peraturan selanjutnya kita juga sudah mengenal mengenai access modifier. Ya, access modifier pada kelas overriding itu tidak boleh lebih ketat daripada access modifier di overridden-nya. Kita lihat pada tabel di sini. Kalau sekiranya kelas super ya itu adalah default, modifiernya adalah default, maka kelas overriding bisa memilih apakah dia default atau apakah dia protect maupun dia public. Jadi dia tidak boleh memiliki modifier yaitu privat. Ya. Nah, kemudian protect. Kalau sekiranya overridden atau berasal dari kelas super adalah protect, maka dia pada subkelas itu bisa menggunakan protect, juga bisa menggunakan public. Dan yang terakhir, kalau metode pada overridden itu adalah public, maka overriding-nya itu juga harus public. Tidak boleh apakah dia protect, apalagi dia menggunakan konsep yaitu privat.
Mungkin demikian rekan-rekan sekalian penyampaian kita atau pengenalan kita mengenai polimorfis ini. Kita akan menjelaskan kembali kepada rekan-rekan konsep daripada polimorfis ini dalam bentuk praktek ya, menggunakan Visual Studio Code. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.